Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Rahman dengan NIM 20115011661. Saya ingin menjawab soal UAS mata kuliah Interpersonal Skill kelas AB. Pertanyaan pertama, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Iya, karena interpersonal skill sangat diperlukan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Karena skill tersebut memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan efektif, mengelola perbedaan dan konflik, serta membangun hubungan yang positif dan saling menghormati. Tanpa interpersonal skill yang baik, kita mungkin akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita mencintai orang lain? Mencintai diri sendiri sangat penting untuk menentukan seberapa besar kita dapat mencintai orang lain. Ketika kita bisa mencintai diri sendiri, kita lebih mampu menghormati diri sendiri dan menetapkan batas yang sesuai, serta lebih mampu untuk memahami dan menerima perasaan sendiri. Ini dapat membantu kita untuk tidak terlalu tergantung pada penerimaan atau persetujuan orang lain, serta membuat kita lebih mampu untuk memberikan cinta yang sehat dan tidak mengambil cinta dari orang lain. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa mencintai diri sendiri adalah dasar yang diperlukan untuk mencintai orang lain. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang baru? Penampilan menarik dapat membantu dalam menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi itu tidak selalu diperlukan. Penampilan yang menarik dapat membuat orang merasa lebih percaya diri, yang dapat membantu dalam interaksi sosial. Namun aspek lain seperti sikap, komunikasi, empati, dan integritas jauh lebih penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkualitas dengan orang lain. Penampilan yang menarik hanyalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi bagaimana orang lain menilai kita, tetapi itu tidak menentukan seberapa baik hubungan yang dapat kita bangun dengan mereka. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu mengelilingi diri dengan orang-orang yang membuat merasa menjadi lebih baik dan menghindari orang-orang yang cenderung membuat menjadi lebih buruk. Lalu melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menyegarkan seperti olahraga, seni, atau hobi. Lalu memfokuskan perhatian pada pikiran positif dan mencoba untuk menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif. Yang terakhir, menyadari dan bersyukur atas hal-hal yang dimiliki dalam hidup. Selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Untuk menjadi seseorang yang memiliki interpersonal skill yang baik, ada beberapa cara yang saya lakukan, yaitu belajar untuk mendengarkan secara aktif dan empatik. Ini akan membantu saya untuk lebih memahami perspektif orang lain dan membuat lebih efektif dalam berinteraksi dengan mereka. Lalu belajar untuk berkomunikasi secara efektif, termasuk menggunakan bahasa tubuh dan kata-kata yang sesuai. Lalu belajar untuk mengenali dan mengelola emosi sendiri dan orang lain yang akan membantu dalam mengatasi konflik dan menjaga hubungan yang sehat. Lalu belajar untuk merasa dengan orang lain dan mencoba untuk memahami perasaan mereka. Selanjutnya belajar untuk menerima perbedaan orang lain dan mencari cara untuk bekerja sama mereka. Yang terakhir adalah berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Ini akan membantu saya untuk meningkatkan kemampuan sosial. Selanjutnya pertanyaan keenam, bagaimana cara Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Untuk menjadi pendengar yang baik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu fokus pada pembicara, mendengarkan dengan empati, jangan menyela, biarkan pembicara menyelesaikan pembicaraan tanpa menyela atau menyimpulkan apa yang mereka katakan. Lalu berikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk membuat pembicara merasa dihargai dan didengar. Pertanyaan ketujuh, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Kebahagiaan dalam hidup dianggap penting oleh banyak orang karena itu adalah tujuan akhir dari kebanyakan orang dalam hidup mereka. Kebahagiaan merupakan perasaan positif yang dapat membuat seseorang merasa nyaman, tenang, dan puas. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dan membuat mereka merasa lebih baik dalam menghadapi masalah dan tantangan. Kebahagiaan juga dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik seseorang. Selain itu, kebahagiaan dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih produktif
kreatif, dan bahagia dalam interaksi dengan orang lain. Namun, kebahagiaan mungkin berbeda-beda untuk setiap individu dan diperoleh melalui cara yang berbeda. Pertanyaan ke-8, apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah dianggap penting karena emosi dapat memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jika emosi tidak dikelola dengan baik, kita dapat menjadi lebih cepat merasa tidak sabar, marah, atau cemas yang dapat menyebabkan kita untuk mengambil keputusan yang tidak rasional. Beberapa cara mengelola emosi yaitu mengelola emosi yang sedang dirasakan dan mencari tahu apa yang menyebabkan emosi tersebut. Lalu menenangkan diri dengan teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau latihan pernapasan. Lalu fokus pada solusi. Jangan terlalu fokus pada masalah, namun cobalah untuk fokus pada solusi yang dapat Anda ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda? Caranya itu menyadari bahwa memaafkan bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Memaafkan orang lain adalah untuk melepaskan diri dari perasaan negatif yang mungkin dirasakan dan melepaskan diri dari masa lalu. Lalu mengenali perasaan yang sedang dirasakan dan mengekspresikannya dengan cara yang aman dan positif. Lalu belajar dari pengalaman dan mengaplikasikan pelajaran yang didapat ke dalam kehidupan yang sekarang. Yang terakhir adalah berdoa atau meditasi. Berdoa atau meditasi dapat membantu untuk meresapi perasaan dan menemukan damai dalam diri. Pertanyaan ke-10, bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah, agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Caranya yaitu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dengan menunjukkan perilaku yang baik dan positif, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Berkomunikasi dengan anak-anak dengan baik dengan cara yang mereka dapat mengerti. Memberikan dukungan kepada anak-anak dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan dan memberi mereka dorongan untuk mengejar mimpi mereka. Membuat waktu luang untuk keluarga agar bisa menghabiskan waktu bersama dengan mereka, seperti makan malam bersama, berolahraga bersama, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama. Cinta dan kasih sayang kepada anak-anak setiap hari dengan cara yang sesuai untuk setiap anak. Ini akan membuat mereka merasa aman dan diterima, serta membuat mereka merasa bahagia. Selanjutnya pertanyaan ke-11, bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan menyampaikan tujuan tersebut kepada anggota kelompok dengan jelas, mengatur pembagian tugas dengan baik, dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami tugas yang diberikan kepada mereka, menjadi pemimpin yang aktif dan ikut serta dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh kelompok, mendengarkan dengan baik dan menghormati pendapat anggota kelompok, memberikan dukungan kepada anggota kelompok baik secara moral maupun materi, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Menyediakan sarana komunikasi yang efektif agar anggota kelompok dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu anggota kelompok untuk meningkatkan kinerja mereka. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang, agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Untuk memimpin organisasi atau perusahaan agar terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu menetapkan visi yang jelas dan menyampaikan visi tersebut kepada anggota organisasi dengan jelas, membuat rencana strategis yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta cara untuk mencapainya, menyediakan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk anggota organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menjadi pemimpin yang inspiratif, dan memberikan dorongan kepada anggota organisasi untuk mencapai potensi mereka. Lalu membuat pengambilan keputusan yang efektif dan cepat sesuai dengan situasi yang dihadapi.
Selanjutnya pertanyaan ke-13. Apa yang Anda dapat lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda mensikapi perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat dalam anggota tim adalah hal yang wajar dan bahkan dapat menjadi sumber ide-ide yang inovatif dan kreatif. Namun, perbedaan pendapat juga dapat menyebabkan konflik dan hambatan dalam proses kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam anggota tim, yaitu menyediakan ruang yang aman dan damai untuk anggota tim untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa takut dikecam atau dikritik, mendengarkan dengan baik dan menghormati pendapat anggota tim, mencari tahu dari mana asal pendapat tersebut dan memahami alasannya, menghargai perbedaan pendapat dan mencari cara untuk menggunakan perbedaan tersebut sebagai sumber kekuatan dalam tim, membuat pengambilan keputusan yang adil dan tidak diskriminatif serta mempertimbangkan pendapat semua anggota tim, menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan anggota tim sehingga perbedaan pendapat dapat dikenali dan dibahas secara efektif, memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan bersama yang ingin dicapai sehingga perbedaan pendapat dapat diatasi dengan lebih baik, lalu menjaga keselarasan yang baik dalam tim dan membuat anggota tim merasa dihargai dan diakui. Pertanyaan ke-14, ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Ketika saya menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill, saya akan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana menjalankan rambu-rambu yang dipelajari selama perkuliahan. Namun, menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik adalah proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dicapai hanya dengan sekali belajar. Saya harus terus menerapkan dan mengevaluasi apa yang saya pelajari untuk meningkatkan pribadi saya. Selanjutnya pertanyaan ke-15. Apa saja kesan terindah atau terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill? Kesan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill adalah setiap di kelas, Kak Jule selalu memberikan sistem pembelajaran yang berbeda dengan dosen yang lainnya. Kak Jule memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga mahasiswa selalu semangat mengikuti pembelajaran. Dan Kak Jule juga selalu mengapresiasi mahasiswanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.